Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bank apa buat nyimpen dolar tapi di Indonesia bisa ditarik uangnya? Oke, kalau gitu kita mulai saja. Sebelumnya, jika teman-teman masih baru dan baru pertama kali berkunjung ke channel saya, itu channel Mas Vlogger, silahkan subscribe dulu dan aktifkan loncengnya jadi teman-teman tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari Mas Vlogger. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang masuk ke channel saya, yaitu channel Mas Vlogger. Jadi karena beliau ini menonton cara menerima transfer uang dolar dari luar negeri ke bank lokal, makanya saya buat video ini, teman-teman. Jadi karena banyak sekali yang bertanya seputar ini, dan kebetulan ini ada nggak sih bank lokal, istilahnya kalau saya tangkap tuh, untuk menyimpan dolar. Jadi kalau di video ini saya menceritakan itu gimana sih cara kita menerima transfer uang dolar tuh nggak langsung dari bank ke bank, teman. Misalnya dari bank luar negeri yang ada di Amerika Serikat ataupun yang ada di Eropa, itu dikirim ke bank kita itu nggak langsung, teman, tapi lewat ini dulu, lewat PayPal. Jadi pencairan saya ini nggak langsung dari bank yang dari luar langsung ke bank lokal kita, bisa Mandiri, BRI, BCA, tapi lewat yang namanya PayPal dulu. Tapi memang saya baru ini juga coba-coba googling di Google, itu tabungan dolar terbaik di Indonesia, dan saya menemukan artikel yang bagus di halaman ini, bankir.id, tabungan dolar terbaik. Jadi ada 10 bank yang mendukung tabungan dolar. Pertama itu adalah tabungan dolar. Jadi pertama-tama ya, kita kan biasanya kenapa banyak orang yang membuka tabungan dolar ini, kayak misalnya contoh kayak TKI kan, misalnya dia ingin menggunakan mata uang tersebut, makanya dia lebih cenderung membuka rekening dolar untuk investasi. Ya biar maksudnya tuh, kalau misalnya nanti keluarganya di Indonesia itu, nanti kan dia kan dari bank ke bank itu kan sudah dolar tuh. Misalnya dari tempat TKI-nya itu, misalnya dia kerja di Amerika Serikat, di Eropa atau Timur Tengah, ataupun yang lainnya yang gajinya dolar, itu nanti kan dikirim dari dolar masuk lagi ke tabungan yang ada di Indonesia itu dolar juga. Jadi udah sama-sama dolar, teman-teman. Itu bisa, teman-teman, pencairannya. Nah, pertama itu adalah Super Falas Maybank. Jadi tabungan dolar ini minimal setorannya itu 250 dolar. Ntar saya coba cek dulu 250 dolar itu berapa. Nah, ini saya sudah hitungkan 250 dolar, anggap aja kursnya saat ini 14.500 saat video ini dibuat. Jadi minimal jadi 3,6 juta. Dan keunggulan rekening ini adalah bebas biaya admin jika saldo tabungan di atas 500 dolar. Jadi 500 dolar ini 2 kali lipatnya, teman-teman. Berarti ya sekitar 7,2 juta ya, teman-teman. Kalau misalnya ini, itu kalau Super Falas Maybank. Kemudian ada namanya Extra Falas CIMB Niaga dari Bank CIMB Niaga. Benefitnya saat menabung adalah setoran awalnya itu hanya 50 dolar. Kalau 50 dolar berarti sekitar, ntar kita coba kalikan dulu berapa ya. Berarti sekitar 700 ribuan atau 800 ribuan. Tapi dia ada biaya admin itu sekitar 2 dolar. 2 dolar setengah ini sekitar, kalau kita kalikan mungkin 28 ribu, 36 ribu, teman. Itu tiap bulannya kalau misalnya kita nggak tarik ya. Itu di CIMB Niaga. Kemudian kalau di Sinarmas, nah Sinarmas ini bahkan bisa mendukung ini, teman. Dolar, Australian dollar, Kanada dolar, Japan dolar atau yen, Singapura dolar, SGD, ini euro. Jadi nggak cuma USD aja, tapi bahkan juga sudah berbagai mata uang yang lainnya tuh. Untuk membuka tabungan ini tuh, kalau di Sinarmas itu butuh yang namanya 100 dolar, teman-teman. Jadi sekitar 1,4 berarti ya, 1,4 juta, dan tidak membebankan biaya admin lagi. Nah, untuk Sinarmas ini enggak semua kota ada. Kalau saya di Bengkulu belum ada kayaknya nih Sinarmas. Jadi dia ada kota-kota besar aja, misalnya kayak di Bandung, di Jakarta, Surabaya, maupun kota besar yang lainnya. Kemudian juga ini ada namanya ASBC Premier dan Advance Bank HSBC. Minimal ya kalau mau buka rekening tabungan dolar kayak gini nih, dia harus KTP-nya minimal 18 tahun, teman-teman. Kemudian setoran awalnya juga 100
dolar dan tidak ada biaya adminnya. Jadi kalau tidak ada biaya adminnya kan sangat membantu ya teman. Kayak kalau ada biaya admin itu kan ya kita harus potongan rutin setiap bulan. Sekitar jadi 1,4 juta, 1,5 lah mungkin. Kemudian ada yang namanya tabungan Wori Saudara. Saya baru tahu nih Bang Wori. Biasanya kalau yang 4 tabungan yang lainnya saya sudah tahu. Kalau untuk bank ini Wori Saudara ini setoran awal paling kecil $100, sedangkan untuk nasabah non perorangan awalnya sebesar $1.000. Maksudnya kalau kita sudah jadi nasabah perorangan yang rutin bayar itu bisa kita bukanya dengan setoran bank minimal segini. Tapi kalau misalnya kita pilih nasabah yang non perorangan, makanya setoran awalnya diharuskan membayar sebesar ini teman. Ini belum dijelaskan di artikel ini apakah dia butuh biaya admin juga tiap bulan kayak gitu. Dan terus ada yang namanya Bank Yobi. Ini situsnya, nanti teman-teman silakan cek aja di situsnya langsung aja. Di sini setoran minimalnya itu sekitar $100. Dan selain buku rekening, kalian juga akan menerima fasilitas berupa kartu ATM. Ini udah wajib ya teman-teman. Pastilah semua bank itu ada namanya buku rekening dan kartu ATM. Kemudian juga ada lagi bank yang lain yaitu Bank OSBC NISP. Jadi kayak gini bentuk ATM-nya teman-teman. Selain gratis biaya admin, rekening tanda 360 plus juga hanya membutuhkan setoran awal sebesar $100 teman-teman. Wah ini enak juga, bagus juga nih untuk alternatif teman-teman kalau misalnya ingin menabung tabungan dolar ya teman-teman. Kemudian tabungan dolar link lainnya pasti BCA teman-teman. Dia bahkan mendukung dua jenis mata uang. Misalnya kalau teman-teman jadi TKI di Singapura ataupun di negara-negara misalnya di Amerika Serikat, di sini dia kalau untuk USD setoran awalnya sampai $100, sedangkan untuk Singapura dolar itu minimal SGD 200 dan berbagai keuntungan yang lainnya. Di sini nggak jelaskan berapa, apakah ada biaya admin atau enggak. Nanti teman-teman bisa cek aja langsung di klik BCA atau di situsnya BCA. Kemudian juga di sini tabungan BNI dolar. Nah di sini tabungan BNI dolar yang juga cukup menarik teman-teman lihat. Jadi mata uang yang didukungnya itu adalah USD, SGD dan Australian dollar teman-teman. Dan minimal setoran awalnya sekitar, kalau lihat di sini SGD, USD, SGD, Australian dollar tuh minimal 100. Mungkin 100 USD, 100 SGD atau 100 Australian dollar, mungkin kayak gitu teman-teman. Dan tabungan yang lainnya teman-teman. Jadi kayak ini Bank Danamon ternyata. Ya, tabungan prima dolar Danamon dia mendukung yang namanya ini mata uang ini teman. Mata uang yang punya strong currency. Jadi kalau di forex itu kalau saya nggak salah nih, jadi mata uang yang punya nilai fluktuasi yang tinggi harganya. Jadi dia cenderung stabil teman. Makanya mata uang inilah yang laku misalnya kalau di trading forex itu. Australian dollar, Singapura dollar, euro, Japanese yen, kemudian Kanada. Pokoknya itulah mata uang Kanada kayak CNY ini kalau saya nggak salah. Itu pound sterling nih, Great Britannia pound sterling dan New Zealand dollar teman-teman. Ya ini mata uang yang didukung oleh yang ada di tabungan Bank Danamon. Nah untuk tabungan dolar ini saya pribadi belum pernah coba teman-teman. Tapi memang tabungan-tabungan ini memang mendukung sekali untuk menerima dolar. Yang fleksibelnya ini kalau di setiap kota yang paling ada tuh ya paling kayak Bank Danamon, Bank BNI dolar, Bank BCA dolar. Yang setahu saya bank itu saja yang kalau yang ada di saya di Bengkulu ya teman-teman. Nggak tahu kalau misalnya di tempat teman-teman. Tapi ya paling umum biasanya mudah ditemukan tuh BCA dolar dan BNI dolar ini teman-teman. Ya tentu saja kalau teman-teman nabung dolar ya teman-teman juga harus pakai dolar teman. Atau teman-teman bisa pakai apa namanya tuh pakai kurs. Jadi beli dolar di BNI dan ditabungkan ke BNI. Itu bisa teman kayak gitu. Dan nanti kalau misalnya ada kiriman uang dolar dari luar ke tabungan teman-teman itu kan tabungan teman-teman itu kan sudah mata uangnya dolar teman, bukan rupiah. Jadi nggak perlu lagi yang namanya
konversi atau kayak lewat saya lihat kayak PayPal. Jadi langsung bisa diterima masuk ke bank teman-teman. Kayak gitu saja teman-teman yang bisa saya rekomendasikan seputar tabungan dolar yang ada di bank lokal kita Indonesia. Nah, kalau misalnya teman-teman ada tahu tabungan dolar bank kita yang ada di Indonesia lagi, nanti teman-teman bisa menambahkan juga di kolom komentar ya teman. Jika nanti teman-teman menyukai konten seputar ini dan ada pertanyaan lagi, nanti kita diskusi aja di kolom komentar ya teman. Oke, kalau gitu sampai ketemu di tutorial Mas Vlogger berikutnya.